Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Kitasehat.com kali ini akan membahas mengenai imunitas pada tubuh. Nah, mungkin akhir-akhir ini kita sering mendengar kata imun, kata imunitas, kata sistem imun dan lain sebagainya yang menyangkut mengenai imun. Nah, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa sih itu sistem imun, apa sih itu imun itu? Jangan-jangan mungkin teman-teman sudah familiar dengan kata-kata tersebut, teman-teman belum bisa memahami makna dasar daripada sistem imun, imunitas dan lain sebagainya gitu. Nah, selain membahas pengertian tersebut, di video kali ini juga akan membahas bagaimana cara kerja sistem imun pada tubuh manusia. Penasaran? Yuk simak ulasan selengkapnya hanya di channel kitasehat.com. Kita mulai dari sistem imun terlebih dahulu. Apa sih itu sistem imun? Sistem imun adalah salah satu fungsi tubuh yang paling penting. Fungsi ini itu berperan sebagai homeostatis. Apa sih itu homeostatis? Homeostatis adalah fungsi untuk menyeimbangkan tubuh. Nah, pasalnya tanpa sistem imun, Anda akan mudah sekali jatuh sakit karena virus, karena bakteri, dan kelainan tertentu. Nah, sistem imun itu juga sering disebut dengan kekebalan tubuh. Fungsinya harus dijaga dengan baik agar bisa melindungi Anda dari berbagai penyakit. Namun sebenarnya seperti apa sih cara kerja sistem imun pada tubuh? Nah, sistem imun juga merupakan sekelompok sel, protein, jaringan, dan organ khusus yang bekerja sama melawan segala hal yang berbahaya bagi tubuh. Nah, sistem imun ini terdiri dari banyak komponen, mulai dari sel hingga organ. Nah, salah satu jenis sel yang paling penting dalam jaringan tersebut adalah sel darah putih atau leukosit. Nah, leukosit ini dihasilkan atau disimpan pada berbagai tempat di dalam tubuh, diantaranya yaitu timus, limfa, dan sumsum tulang, di mana organ-organ ini dikenal sebagai organ limfoid. Nah, kadang leukosit itu juga disimpan dalam gumpalan jaringan limfoid atau kelenjar limfa yang tersebar di seluruh tubuh. Leukosit ini bergerak di seluruh tubuh melalui pembuluh limfatik dan pembuluh darah seperti berpatroli, memantau adanya kemungkinan penyerang yang berbahaya. Ada dua tipe leukosit yang bekerja sama untuk mencari dan membunuh organisme atau zat penyebab penyakit, yaitu yang pertama limfosit dan yang kedua yaitu fagosit. Nah, limfosit ini adalah sel yang membantu tubuh untuk mengingat dan mengenali penyerbu sebelumnya. Nah, limfosit ini juga membantu menghancurkan penyerbu tersebut. Ada dua macam limfosit, yakni limfosit B dan limfosit T. Mungkin pelajaran ini juga teman-teman pernah alami gitu ketika waktu SMA ataupun SMP. Pada limfosit itu dihasilkan di sumsum tulang. Limfosit akan menatap dan berkembang menjadi sel B atau berpindah ke kelenjar timus dan berkembang menjadi sel T. Yang kedua yaitu fagosit. Fagosit adalah sel-sel yang memakan penyerbu. Ada berbagai macam sel yang tergolong ke dalam fagosit. Setiap jenis fagosit memiliki tugasnya masing-masing. Sebagai contoh, tipe yang paling umum adalah neutrofil. Nah, neutrofil ini itu bertugas melawan bakteri. Nah, bagaimana sih sistem imun kita itu bekerja? Dimulainya dari mikroorganisme dan zat-zat asing yang menyerang dalam tubuh. Pada contoh kali ini adalah virus corona yang mungkin kita analogikan dengan mudah ya. Nah, virus tersebut itu sebagai antigen alias bibit penyakit. Saat antigen terdeteksi, serangkaian respon imun akan terjadi untuk melindungi tubuh dari infeksi. Nah, pada proses tertentu, beberapa macam sel bekerja sama untuk mengenali antigen atau memberikan respon. Sel-sel ini kemudian merangsang limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Nah, antibodi ini adalah protein yang didesain khusus untuk menempel pada antigen tertentu. Setelah itu, sel T mencari antigennya yang telah ditumpangi dan menghancurkannya. Nah, sel T ini juga membantu memberi sinyal pada sel-sel lain seperti fagosit untuk melakukan tugasnya. Nah, begitu dihasilkan, antibodi akan berada dalam tubuh seseorang selama beberapa waktu, sehingga apabila antigen atau bibit penyakit kembali, antibodi sudah tersedia untuk melakukan misinya.
Oleh karena itu, mengapa sih orang-orang yang misalkan sudah terkena COVID-19 itu jarang sekali terkena COVID-19 lagi? Karena apa? Karena antibodinya sudah mengenal